depan muka tuh langsung air. Nah setelah itu kayak ngerasa diangkat terbang, terus akhirnya dibantu lah sama Alif untuk dibantu turun, dan ketika turun adanya kayak di hutan. Akhirnya dituntun sama si Bang Alif, kita turun ke bawah. Nah kita tuh jadi akhirnya sungai, tebing. Yeah. Dan itu ternyata tebingnya tuh tinggi banget. Nah Bang Nanda pertama kali langsung ngeliat kalau di belakang tuh kayak semacam ada gua. Episode kali ini tuh melanjutkan episode yang waktu itu kita pernah angkat, yaitu sebuah hutan di wilayah baratnya Pulau Jawa. Pada saat itu wilayah Nusantara alias Sundaland semua masih nyatu. Kehadiran bintang tamu dari Tak Berpijak jadi memberi kesan yang lebih kaya lagi tentang cerita dari ujung kulon di masa lalu yang 30.000 tahun ya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel pasti terkejut kan kita tiba-tiba formasinya ada banyak gini. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita udah kedatangan bintang tamu Sobat Time Travel dari channel Tak Berpijak. Nah, supaya Sobat Time Travel lebih mengenal bintang tamu kita kali ini, coba diperkenalkan namanya, domisili dari mana, dan kemudian nanti setelah itu kita cerita tentang channel Tak Berpijak. Silahkan. Halo, perkenalkan, saya Nanda, domisili di Tangsel. Nama gue Kevin, sama domisili gue di Tangsel. Oke. Nama saya Alif, domisili di Jaksel. Nah, Sobat Time Travel, ini Sobat Time Travel kita yang dari Tak Berpijak. Nah, Sobat Time Travel juga pengen tahu nih, konten kalian tuh lebih banyak isinya tentang apa sih? Silakan. Jadi kalau Tak Berpijak ini kan genre kontennya horor ya. Jadi kita penelusuran sama podcast sih. Jadi kalau penelusuran kita datang ke tempat, kita mengungkap sejarah di tempat itu. Sama mitos. Mitos gitu. Okay. Nah, kalian kan berarti kan punya kemampuan kayak retrokognisi ya, berarti melihat masa lalunya ya gitu kan. Nah, kalian pernah menemukan nggak sih misalnya hal-hal yang di luar nalar seperti itu, yang mungkin di masa lalunya itu ternyata tidak seperti bayangan kalian? Ada. Ya? Yang paling kita kaget banget yang di komplek di Jakarta Barat. Okay. Jadi ketika di sana itu baru banget ada kreator yang naikin videonya kalau di sana ada siluman kadal. Gitu. Nah, ya ketika kita explore memang kita menemukan juga sosok itu, tapi hanya sebentar ya. Hanya sebentar. Dan ketika kita mau closing, tiba-tiba ada sosok noni Belanda yang nyamperin kita. Dia bercerita lah tentang apa yang terjadi di masa itu sampai dia terjebak di sana gitu. Dan ternyata komplek itu tadinya tuh hutan. Dan beradanya memang di pinggir kali. Nah, dan ada satu bangunan besar yang mungkin kalau kita sekarang sebut aula lah. Itu menjadi pelarian terakhir mereka ketika Indonesia melakukan pemberontakan di Jakarta. Gitu. Dan yang bikin kita bingung itu ketika kita nanya sama warga sekitar, justru nggak ada yang tahu tentang kalau memang ada orang Belanda yang pernah datang ke lokasi sana. Jadi kurang lebih dari ceritanya itu, jadi pas kali ya kita mengundang juga teman-teman dari channel Tak Berpijak gitu kan. Mudah-mudahan insyaallah punya penglihatan ke masa lalu juga gitu ya. Jadi kita bisa. Nah, seperti yang Sobat Time Travel tahu, di setiap episodenya kita punya episode lanjutan dari apa yang kita ceritakan di masa sebelumnya. Nah, dengan kehadiran teman dari Tak Berpijak, kita mencoba masuk ke episode yang ujung kulon. Nah, dengan kehadiran teman-teman dari Tak Berpijak, kita mungkin ada pandangan yang bisa memberikan
kekayaan baru lah gitu tentang kemarin udah pernah diceritakan sama Alif, nah kini diceritakan oleh kalian gitu. Nah, ketika kalian sama Alif pergi ke masa itu, apa yang pertama kalian lihat di masa itu dan di kawasan yang ada di ujung kulon? Silakan, Nanda. Oke. Kalau dari saya tuh pertama kali gini, agak kaget sih karena baru pertama kali ketika coba melakukan perjalanan ke masa lalu ya, itu depan muka tuh langsung air. Nah setelah itu kayak ngerasa diangkat terbang, terus akhirnya dibantu lah sama Alif untuk dibantu turun, dan ketika turun adanya kayak di hutan. Itu hal yang pertama dilihat, dan ini agak lucu sih pengalaman. Lucu iya, karena lucunya itu ketika ngelihat badan sendiri ya, badan sendiri itu kayak binatang lah mungkin binatang yang besarnya itu cuma sebesar kepala manusia. Gitu. Dan selama melakukan perjalanan di sana, saya pribadi tuh nebeng di Kevin. Nah, kalau saya pertama kali tuh langsung tiba-tiba kayak di dalam hutan, sekeliling saya tuh pohon tinggi-tinggi ya gitu kan. Terus bener-bener hawanya tuh adem kayak hutan tropis gitu lah. Nah, terus saya coba buat jalan di sebelah kanan saya, terus nyampe lah di suatu tebing, ya kan? Di tebing yang di bawahnya tuh sungai. Yang gue udah nebeng tuh. Iya, tapi saat itu gue belum sadar. Okay. Belum sadar kalau dia tuh ternyata nemplok di kaki saya. Oh gitu. Iya. Oh jadi dia maksud Nanda itu kecil itu benar-benar kecil gitu ya? Bener kecil karena kalau untuk ukuran betis ya benar-benar segini doang udah. Nah, emang berasanya tuh emang ada benda yang nempel gitu. Nah, saya pikir mungkin aksesoris atau pakaian saya saat itu kan. Nah, ternyata pas dia cerita kalau misalnya dia kecil, pas saya lihat emang dia gitu. Yang ternyata tuh kecil gitu. Nggak tahu kenapa bisa jadi kecil gitu. Nah, itu kita udah sampai di ujung tebing gitu ya, Bang ya, di bawah sungai. Terus kita ngelihat kayak ada semacam, kalau saya pribadi tuh ngelihat gundukan gunung gitu. Terus di sebelah kanan tuh ya kabut, seru dah. Suasananya adem gitu ya. Terus kita sempat turun ke bawah ya, Bang ya. Iya. Terus kita turun ke bawah. Lo yang turun sama Alif, gue terbang. Ya karena lu kecil kali ya, jadi lebih melayang gitu ya. Akhirnya dituntun sama si Bang Alif, kita turun ke bawah. Nah kita tuh jadi akhirnya sungai, tebing. Yeah. Dan itu ternyata tebingnya tuh tinggi banget. Nah Bang Nanda pertama kali langsung ngeliat kalau di belakang tuh kayak semacam ada goa ya. Ya gua gitulah, tapi tersusun sama batu gitu. Untuk jalur masuknya. Dan ternyata nggak cuma satu. Ada gitu. beberapa, tapi emang nggak banyak. Tuh akhirnya kita pergi kemana lagi tuh? Lu ngeliat perempuan yang masuk ke dalam itu. Nah perempuan tuh kayak gimana tuh yang lu lihat? Jadi sosok perempuan ini tuh dia menggunakan pakaiannya tuh pakaian yang kayak dari apa ya? Kain warna coklat. Iya kayak kain warna coklat gitu. Ada dililit. Kalau yang perempuan yang gue lihat itu dia terpisah nih antara penutup atas dan penutup bawah. Okay. Nah penutup atasnya itu ada kayak sobekan-sobekan lah. Nah terus untuk rambutnya rapi, keren. Gelombang. Iya. Dan ada yang poni jatuh dua gitu. Gitu cantik sih. Cantik. Jadi sebenarnya gini Sobat Time Travel, tadi kan Bang Nanda sama Kevin itu udah menceritakan ketika pertama kali datang ke wilayah tersebut. Sebenarnya episode kali ini tuh melanjutkan episode yang waktu itu kita pernah angkat, yaitu sebuah hutan di wilayah baratnya Pulau Jawa. Pada saat itu wilayah Nusantara alias Sundaland semua masih nyatu. Kalimantan, Jawa, Sumatera itu masih nyatu. Nah, yang sekarang jadi Selat Sunda, dulu itu adalah sebuah daratan yang nyatu, iya kan? Yeah. Makanya kalian itu nggak ngeliat lautan, ya kan? Nggak ngeliat laut, nggak ngeliat sebuah selat. Tapi yang dilihat adalah ada sebuah hutan, lalu lebih ke arah kanan. Kalau misalkan kita dari ngeliatnya ke selatan, berarti ke kanan. Nanti ada sebuah tebing.
tebing yang panjang dan itu mengarah ke lembah yang sangat dalam. Di bawah itu lembahnya indah sekali, ya kan? Nah, kalau ngelihat ke arah depannya, nanti akan ngelihat seperti gundukan yang naik, nanti kayak semacam ada bukit barisan. Iya. Ya kan? Nah, semakin ke kanan, maka akan semakin melihat kontur tanah yang semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ketika ada di posisi tertentu, wilayah itu udah tertutup kabut. Mungkin pada masa kita ke sana, pada saat kami mengajak Bang Nanda dan Kevin itu pergi ke saat itu, mungkin di kisaran 30.000 tahun yang lalu. Pada saat Sundalen masih seperti itu. Nah, tadi ketika Bang Nanda cerita di awal-awal ngelihat seperti ada air, terus lalu dituntun sama seseorang, terus turun ke bawah akhirnya ngelihat ada hutan dan lain sebagainya. Kevin pun juga sama, tapi Kevin kan juga punya pandangan yang sendiri, makanya Kevin langsung turun ke hutan, ngelihatnya hutan, batang-batang pohonnya besar kan, ya kan, terus ketutupan kabut, akhirnya nggak tahu gimana ternyata Bang Nanda bentuknya kecil, nebeng sama Kevin. Nah, mereka berdua akhirnya saya bilang coba ngarah ke tempat yang lain, yang akhirnya tadi Kevin cerita ke suatu tebing. Singkat cerita, turunlah Kevin sama saya, Bang Nanda itu mungkin karena kecil akhirnya jadi meluncur gitu aja. Dan ketika udah sampai di suatu lembah itu, saya nanya sama Kevin, coba lihat ke tebing itu tingginya seberapa? Tinggi banget kan? Iya, tinggi banget. Dan hamparan lembah itu di depan kita semua itu adalah ada sungai yang ngalir dari sebelah kanan ngalir gitu, dan hamparan lembah itu masih jauh, ya kan, jauh banget. Nah, Bang Nanda bilang di belakang kok kayak ada gua ya, Liv gitu. Nah, coba lanjutin. Ya, jadi ketika saya bilang kayak ada gua nih di belakang, soalnya ketika pas turun nih kayak sugar glider gitu. Itu sebelum nyampe lagi di badannya Kevin, sempat ngelihat cewek masuk ke situ. Cewek yang tadi kita spill. Nah, kalau untuk peruntukannya si gua itu sepertinya itu dijadikan tempat tinggalnya mereka tuh. Sepertinya gitu. Cuman agak kurang yakin sih, tapi mereka banyak melakukan aktivitas juga di dalamnya. Tapi sayangnya kita nggak masuk ya ke dalam. Sayangnya nggak masuk ke dalam, tapi kayak kalau untuk dari feel kita saat ada di luar, mereka banyak melakukan aktivitas di dalam sana. Kayak ngerasa keberadaan selain kita bertiga lah. Iya. Gitu. Nah, kalau kalian bilang tadi mereka gitu, apakah itu cuman satu gua tapi ada banyak orangnya atau memang ada yang lainnya? Nah, jadi sebenarnya buat tambahan, ketika Bang Nanda sama Kevin itu ngeliat ada kayak semacam gua, mereka pertama kali ngeliat kayak gua, bilangnya kok itu kayak gua ya? Saya bilang gini, coba kalian berdua lihat lebih teliti apakah itu memang gua atau bukan. Logikanya kalau gua pasti nggak mungkin ada batu yang tersusun. Pasti akan ada satu bongkahan batu besar yang emang dia melengkung dan memanjang ke belakang. Tapi kok ini enggak ya? Ini malah kayak batu yang disusun. Bang Nanda bilang ini memang kayak disusun. Apa lu yang bilang ya? Gue lupa deh. Nah, kayak gitu. Sampai akhirnya mereka berdua ngeliat ada perempuan, dan saya bilang gini, apakah batu-batu yang membentuk bangunan itu cuma satu? Ternyata ada lagi, nggak cuma itu doang, gitu kan. Ada di sebelah kanan tuh gue lihat ada di beberapa titik gitu. Beberapa titik gitu. Walaupun gak banyak. Berapa meter Bang jaraknya? Kira-kira 9-10 lu bilang. 10 meteran lah ya. 10 meter kurang lebih lah. Dan memang nggak banyak. Pada saat itu mereka dan kami ngelihat itu cuma perempuan itu doang. Masuk nggak kelihatan lagi tuh. Nah, benar. Sampai akhirnya saya bilang ke mereka, coba jalan menyusuri pinggiran sungai sampai nanti naik ke arah yang lebih atas lagi, nanti akan lanjutin ceritanya. Kalian ngeliat apa sih waktu kesana? Kita ngikutin yang tadi Bang Alif bilang kan. Terus gue nyampe di, kalau nggak salah tuh gue keluar hutan tuh kan. Keluar hutan, terus sempet kayak ada 2 pohon gitu di hadapan gue, dan gue belum sempet keluar tuh. Nah, kalau lu kan udah sempet keluar tuh. Enggak, itu ke arah yang berbeda. Enggak, diceritain dulu. Ya? Kan dari lembah nih, nyusurin sungai kan. Nah, konturnya kan naik tuh. Naik ya kan.
Lama-lama masuk hutan lagi kan. Masuk hutan lagi. Tadi kan lembah itu kan terbuka. Iya. Masuk hutan lagi, naik. Nanti di suatu titik keluar hutan lagi. Keluar hutan Tapi lagi. masih di tengah-tengah hutan. Masih di tengah-tengah Oke. hutan. Apa yang kalian rasakan? Nah, apa yang ketika kalian lihat? kita keluar dari hutan itu ada sebuah bangunan yang terbuat dari batu gitu ya. Tapi yang pertama kali itu yang ngeliat tuh Bang Nanda tuh. Iya. Baru gua ngeliat di penglihatan Itu lain. setelahnya. Setelah mana? Itu setelahnya lagi. Sebelumnya ketika kita Jadi sebenarnya ini fun fact ya. Ketika kami pergi ke sana bertiga, Bang Nanda itu ketawa-ketawa mulu. Kenapa? Serius. Karena melihat bentuknya. Karena Bang Nanda melihat dirinya Lucu itu kerdil banget. Nemplok. Bahasanya nemplok di mana? Di Kevin. Tadinya di betis, terus pindah ke sini, pindah ke kepala. Ya, kayak kadal sih. Kayak kecil banget, kayak mini moist gitu. Nah, kan akhirnya masuk ke hutan lagi tuh. Iya. Mungkin itu udah ke lereng gunung kali ya. Karena kan udah mulai kabut tuh ketutupan. ya. Nah, di situ kan kita ngerasain. Nah, itu. Kita ngerasain itu ada kayak peradaban lagi tuh, Vin. Oh iya, Kerasanya, Kerasanya. hawanya ya. bener. Hawanya kayak ada hawa peradaban lagi, cuman kita nggak ngelihat secara langsung, tapi secara kalau kita lihat ke balik kalau kita rasain ke terusan dari pohon itu ada kayak semacam perkampungan tadi ya. Iya. Tuh. Nah, terus tadi setelah kita ngerasa itu, Alif coba ngajak, ya udah ayo Ikutin ke sana. terus gitu. gitu kan. Jalan terus. Jalan gitu. terus. Dan itu kan konturnya naik, sobat interval. Naik. Dan itu masih tengah hutan. Dan jangan dibayangkan hutannya seperti hutan yang ada di zaman sekarang, enggak. Dulu Batang gede-gede banget. Bener. Gede-gede banget kan. Besar-besar. Setelah kalian udah ngerasain ada kayak hawa kehidupan di depan sana, Mungkin kalau sekarang tuh beringin paling kecil. bisa begitu. Iya. Nah, setelah kalian ngerasain ada hawa kehidupan di depan sana, kan gua suruh Iya, maju terus kita kan. masuk. Iya. Sok sampai Nah. akhirnya ketemu apa? Sebelum kita jadi ibaratnya kayak Transisi. transisi ya, kayak mungkin gerbang lah gitu ya. Entahlah apa namanya. Ya, mungkin kita ngebahasainnya gerbang Iya, aja lah iya. biar gampang lah. Nah, jadi kita kayak masuk ke gerbangnya mereka nih, gerbang si perkampungan ini. Itu tuh kalau saya pribadi ngerasain hawa yang berbeda. Jadi di hutan ini adem, sejuk, dan ada angin juga. Tapi ketika masuk ke perkampungan itu lebih dingin lagi. Oh, lebih dingin lagi. Ya, oke. Nusuk ke tulang Nusuk sampai ke dinginnya tusuk tuh. ya. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Sama ngerasanya dingin. Merinding gitu. Merinding. Karena perbedaan hawa yang ibaratnya langsung gitu kan. Oh. Persekian detik gitu. Nah, Terus kalian menemukan apa yang tadi Nanda rasakan ada pemukiman itu? kita Iya. melihat bangunan. Oh, oke. Cuman kita nggak terfokus sama si perkampungan itu, tapi yang jelas sekilas untuk bangunan-bangunan rumahnya ini tuh dia bangunan yang bulat gitu, Bang. Dan di atap bukan jerami sih, apa ya kayak serabut lah, Oh, tapi nggak tahu itu apa, yang jelas bukan jerami dia. Nah terus akhirnya kita jalan terus sampai di satu titik kita ketemu batu besar. Nah di batu ini tuh kondisinya kalau kita ngelihat ke arah depan, ke arah kanannya ini rata, tapi kalau ke arah kirinya nggak tertata batunya, tapi dalam satu kesatuan. Dan ada satu sosok yang mungkin dia pertapa tadi ya, kita sebutnya dia pertapa, pakai jubah, warna jubahnya ini kurang paham juga nih, antara merah marun kah atau hitam, karena Warna memang gelap, warna ya. gelap gitu. Dan ada sepanjang ini tuh ada listnya gitu, tapi bukan warna emas, tapi arahnya ke warna emas gitu. Dan di tangan kirinya megang kayak semacam tasbih lebih dari satu, di tangan kanannya megang tongkat. Nah kayak gitu. Kalau lu di time itu lu Di gimana? saat time itu gue ngeliat perempuan itu, yang lihat lu, gue ketika masuk ke tempat yang sekitar itu ya, gue ngeliat bangunan yang lu bilang gitu. Tapi kata Bang Alip, lu ngeliatnya tempat yang salah, di sudut yang berbeda. Coba lu
kalau salah ke kiri lagi deh, coba lu arah ke kiri lagi, Ke kanan lagi. iya ke kanan lagi. Kevin itu ngelihatnya ke arah sebelah kiri, sedangkan Bang Nanda itu ngelihatnya Depan. ke depannya. Jadi Depan. saya bilang ke Kevin, coba lihat ke arah kanan. Iya. Yaitu arah sudut pandangnya Bang Nanda. Nah pas gua arah ke kanan baru gua ngeliat Hmm. yang perempuan, tapi kalau gua lihat ya nggak jauh beda sih. Kalau misalnya warnanya mungkin kalau gua menurut gua yang warnanya coklat gelap ya, model kayak gitu lah, tapi temen tongkat ya kayak gitu ya. Terus kita sempat nyusurin coba ke depan lagi, terus sempat ke bawah dulu ya kalau nggak salah, ngelewatin gitu. ngelewatin ya, ngelewatin di situ. Terus tadi coba dengerin, lu ngeliat ada bayangan hitam nggak yang di atas, kata Bang Alif gitu ya. Nah gua nggak ngeliat tuh Bang bayangan hitam, cuman gua denger suaranya, suara burung, tapi nggak pernah gue denger. Gede banget ya? Suaranya nyaring banget. Nyaring banget ya. Bergema. Dan gue di situ merinding. Sumpah. Lo suka nyari-nyari di mana itu asal suaranya. Karena bergema, jadi sumber suaranya gue nggak tahu di mana. Gitu. Iya. Oh, tapi kalau saya ditinggalin Bang itu. Jadi mereka berdua udah ke depanan, saya masih agak di belakang nih. Karena saya ngeliat itu ada burung cantik banget. Jadi mungkin kalau sekarang dibilangnya kayak burung unta kali ya perwujudannya. Iya. Cuman yang kerennya itu ya, dari bulu-bulunya itu dia warna biru gelap tapi bercahaya gitu. Biru dongker tapi bercahaya. Terus dan kalau burung unta itu kan lehernya kan kosong ya, nggak ada bulu. Ini tuh ada bulunya warna hitam gitu. Terus tapi ada kayak cincin putih warnanya. Terus di matanya itu kuning. Pokoknya cantik banget tuh burung. Cantik banget. Itu yang akhirnya bikin saya ketinggalan dari mereka. Tadi bukan Nanda itu nemplok ya di tempatnya Kevin ya. Waktu itu berarti udah terpisah berarti. Soalnya pas ngelihat burung itu mereka masih jalan nih. Jadi saya gitu, ya udah turun. Oh, oke. Nah, terus kan tadi kan ketemu sama satu tokoh tadi itu ya, sama yang perempuan tadi. Iya. Nah, penerimaan beliau itu dengan kehadiran kalian tuh gimana sih? Sebenarnya gini sih nambahin. Perempuan itu adanya di lembah. Ketika udah di atas menemukan seperti perkampungan, atau mungkin kalau saya lebih sukanya nyebut sebagai pertapaan. Karena di situ ada bentuk bangunan seperti candi-candi kuno, batu-batu gede kan, warna hitam gelap gitu. Dan itu nggak banyak. Dan ada batu di depan, dan tokoh tersebut lagi duduk di situ. Sempet nengok tapi mukanya nggak kelihatan. Mereka nggak karena ketutupan. Nah, pertama kali mereka itu mengira bahwa itu perempuan. Lalu akhirnya saya kasih tahu itu bukan perempuan, singkatnya gitulah. Memang bukan perempuan. Mungkin tokoh itu kalau di episode sebelumnya itu kita pernah sebut Mas, kita pernah ceritain tokoh pertapa lah, yang dulunya mungkin seorang ksatria yang punya gelar bagus juga, gelar tinggi di suatu kerajaan di masa tersebut. Akhirnya udah purnawirawan, masa jabatan udah selesai. Purna tugas. Akhirnya meninggalkan segala macam sisi keduniawiannya, lalu ke gunung untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi pada masa dulu, sejauh yang saya lihat dan sejauh yang saya tahu, mungkin ini buat info juga, bahwa orang-orang yang seperti itu, yang punya kedudukan tinggi pada masa mereka itu masih menjabat, ketika sudah purna tugasnya, maka akan tetap melekat identitasnya mereka. Walaupun mereka menjadi pertapa, tapi tetap ada identitasnya. Makanya tadi Bang Nanda bilang kayak ada list-listnya kayak warna keemasan gitu. Nah, terus gini Sobat Time Travel, saya bilang ke mereka pada saat ngelihat tokoh tersebut yang lagi duduk sila, kalian berdua lihat gak tokoh tersebut bercahaya? Iya. Nah, tapi itu dengan kondisi dia udah membelakangi kita. iya, dan itu ada cahaya. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau nggak salah sih ada pesan-pesan sih. Oh iya, sempet ngobrol. Itu kayaknya nyampe lebih ke Bang Nanda sih. Silakan. Kalau gua nggak nyampe, sumpah. Kalau Sebelum lanjut ke pesan-pesan dari apa yang lu pahami, lu dulu nih, apa sih yang lu rasain ketika beliau itu nyampein pesan lewat batin? Karena sejauh yang gue lihat dan sejauh yang gue tahu, Sobat Time Travel, bahwa tokoh tersebut tidak mau untuk komunikasi secara langsung ke mereka pada saat itu. Entah apa alasannya, tapi
beliau seperti melakukan kontak batin kepada mereka berdua. Pun saya juga iya gitu. Tapi silakan deh ceritain. Apa sih perasaan lu waktu ada kontak batin itu, ada komunikasi batin? Rasa deg-degan itu ada. Rasa Lalu, deg-degan. lu ada. denger atau gimana sih? Dibilang dengar, tapi kayak ada di pikiran gitu bang, berasa dikit gitu. Jadi ketika gue ngobrol, ya gue tahu nih yang pertama dia tuh nanya namanya siapa, gue memperkenalkan diri, berasal dari mana, tujuan kesini ngapain, gitu. Nah terus gue jawab dah tuh, kalau misalnya nama gue Kevin, terus gue tujuan di sini, gue datang bilangnya untuk bersilaturahim, gue bilangnya untuk berkunjung, dan gue bilang kalau gue berasal dari apa? Masa depan, gue bilang kalau gue datang ke sini ke masa lalu, gue mani gitu aja kan ngomongnya. Terus entah kenapa walaupun gue nggak ngeliat wajahnya ibaratnya, cuman gue kayak dia agak senyum dikit gitu bang, rasanya gitu. Nah akhirnya dia ngomong tuh, cuman obrolan yang disampaikan tuh gak jelas di dalam secara hati atau batin ya, gak jelas. Jadi kayak kalau gue denger maaf kayak kumur-kumur gitu. Nah mungkin ke Bang Nanda nih, apa sih yang beliau sampaikan? Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kalau saya tuh pertanyaan awalnya sama kayak yang ditanyain ke Kevin. Nah jawaban saya itu datang ke sini supaya bangsa manusia di zaman sekarang tidak melupakan leluhurnya. Tujuan saya datang ke sana itu. Nah, dan ya itu sama yang dirasain ketika dengar jawaban itu. Dia senyum, beliau senyum, dan beliau bilang memang kalian yang kami tunggu. Beliau gitu, lanjutkan perjuangan kalian, tapi ingat sebelum tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta doa kepada beliau. Apa lagi tadi ya? Lupa lagi. Dia pesan-pesannya untuk mengesahkan Tuhan lah. Dan beliau juga terakhir tuh berpesannya jaga kesehatan kalian, karena ini boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Karena masih banyak yang akan kalian hadapi. Ada nggak kira-kira pesan-pesan buat yang generasi milenial zaman sekarang? Sebenarnya itu juga termasuk untuk si milenial sih, milenial ataupun Gen Z, karena dari pesan yang beliau sampaikan itu lebih untuk umum juga kan, untuk mengesahkan Tuhan, menjaga kesehatan, karena masih banyak yang akan kita hadapi. Karena kan kita nggak tahu nih ke depan kita akan menghadapi apa, atau kita pulang dari sini juga kan kita nggak tahu nih apa yang akan kita hadapi sampai rumah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya nambahin sih Sobat Time Travel dari pengalaman mereka berdua, pesan-pesan dari beliau sang tokoh pertapa tersebut, bahwa pertama kita harus selalu yakin kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agama kita, apapun yang kita yakini ajarannya, yang penting adalah mengesahkan Yang Maha Kuasa. Betul. Mengimani Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, atas izinnya. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan secara tersirat mengenai kesehatan, baik fisik maupun jiwa, fisik maupun spirit, mental dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya mungkin ada yang mereka kelewatan, bahwa beliau itu menyampaikan pesan untuk menjaga alam. Sekarang gunung tersebut mungkin bisa saya katakan sebagai Gunung Krakatau Purba, seperti di episode sebelumnya, udah nggak ada. Krakatau itu terakhir kali meletus tahun 1880-an kalau nggak salah, ya kan. Sekarang udah jadi Gunung Anak Krakatau dan udah jadi Selat Sunda. Tapi norma-norma yang ada, etika-etika itu harus tetap terjaga, apalagi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar situ, ataupun orang-orang yang melintasi wilayah tersebut, karena beliau masih ada, gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya dari pesan-pesan yang tadi udah disampaikan sama Bang Nanda ataupun sama saya pribadi, silakan dicerna sendiri. Nah, terus saya nambahin, tadi Bang Nanda dan Kevin sempat ngelihat ketika dari wilayah pertapaan tersebut turun ke bawah lagi,
Bang Nanda lihat ada burung yang besar itu. Kevin saya bilang coba lihat ke atas ada yang lewat atau enggak, kayak bayangan dan sebagainya. Ternyata Kevin gak ngeliat tapi dengar suaranya. Tapi Bang Nanda ngeliat di atas kayak ada sekelebatan hitam. Itu gede banget, ya kan? Nah sebenarnya pada masa itu burung-burung di wilayah tersebut sangat besar ukurannya, bahkan bisa dinaikin pada masa itu. Nah pernah kita angkat di episode Salatiga, Solo Tigo. Mas Amin pernah bilang bahwa salah satu anak panah unsurnya itu dari bekas sayap yang udah lepas dari burung. Iya, bulu maksudnya. Salah satu rangka dari bulu yang udah lepas. Nah, karena ya dulu sebesar itu burungnya. Makanya kan gede banget suaranya kan. Dan ketika burung itu ngelewatin wilayah pegunungan itu, lembah itu, ya karena ada lembah akhirnya suaranya jadi menggema. Dan itu sangat besar. Gitu. Terus ada lagi tambahan dari saya bahwa mungkin kalian juga ngelihat kalau misalkan sebelah kanan itu ada gunung besar itu yang ketutup sama kabut, ngelihat ke depan itu kayak ada tebing lagi kan. Jauh di sana kayak ada tebing. Nanti ada kayak bukit barisan. Iya jauh. Ya kan? Iya. Ada bukit barisan, nanti ada tebing. Nah, sebenarnya setelah itu ada seperti jalur-jalur untuk lahar lah, untuk kawah gitu, jalur-jalur kawah gitu. Nah, jadi kayak ngebentuk formasi tembok. Makanya dari wilayah sini Jawa ke wilayah Sumatera itu ada batasan itu. Batasan tebing alami itu yang tingginya mungkin 100 meter lebih kali. Oleh karena itu, wajar apabila hewan-hewan yang berada di wilayah Jawa maupun Sumatera itu agak beda karakteristiknya. Kalau di Sumatera itu ada gajah, sementara di Jawa nggak ada gajah. Ya kan? Adanya badak. Gitu. Dan mungkin di masa yang lebih lampau lagi ada sebuah cerita yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Makanya kenapa ada gajah di situ. Tapi itu nantilah, insya Allah nanti di episode berikutnya gitu. Dan semoga ada bintang tamu yang lainnya, atau mungkin mereka juga bisa. Ya terserah lah. Gimana nanti yang mau kuasa berkehendak. Ada tambahan mungkin setelah itu kalian ngeliat apa atau pulang atau gimana? Pulang sih ya, cuman ya baju kita ya, baju. Terakhir baju. Gimana? Cuma lu doang yang ngomong, mau pakai baju. Kamu telanjang ya? Kalau Kevin baju gimana? Kalau gue tuh bajunya tuh kayak cuman segini doang. Kayak rompi gitu. Rompi ya, bener kayak rompi. Dan gue telanjang dada. Gue dan pakai celana cuman sebawah lutut segini aja sih. Kain tapi bentuknya celana. Iya. Kayak 3/4. Ada aksesorisnya kayak semacam akar gitu jadi gelang, dan sini juga ada semacam kayak kuningan gitu atau besi gitu, nggak ngerti gue. Tapi kuningan kejauhan. Gitu. Bahan Cianjur. Terus gue juga pakai sendal tuh bang, cuman sendalnya kayak ada talinya, cuman talinya kayak tali dari tumbuhan gitu, kayak atau ya? Iya kayak terompah. Iya kayak gitu. Jadi emang benar-benar dari alami tumbuhan gitu. Kalau alas kakinya. Oke. Nah sebenarnya kalau lu bang, sebenarnya lu pakai juga. Pakai sih sebenarnya. Cuman lebih sederhana sih. Kayak kulit gitu. Apa ya, kayak mungkin kayak bekas-bekas pelepah mungkin ya. Mungkin bisa gitu. Serat daun gitu. Kayak gitu-gitu. Dan juga uniknya sama seperti Kevin, Bang Nanda itu pakai ada aksesorisnya. Gitu. Nah, mendengar cerita itu akhirnya kan mungkin sobat Tenterful akhirnya jadi mikir, apa jangan-jangan ini termasuk bagian dari zaman pewayangan pada masa Sundalen kali. Karena pakaiannya ciri khas sekali, apalagi ada pertapa yang tadi kan. Who knows? We never know. Jadi gitu. Iya. Aku pikir cukup ya gitu ya untuk kehadiran bintang tamu dari Tak Berpijak, jadi memberi kesan yang lebih kaya lagi tentang cerita dari ujung kulon di masa lalu yang 30.000 tahun ya kurang lebih. Iya, dan Sobat Time Travel jangan lupa mampir ke channel Tak Berpijak untuk nonton episode collab kita maupun episode mereka yang penelusuran apa dan macam-macam lah ya, nonton. Subscribe jangan lupa gitu. Dan kita juga makasih banyak sama Time Travel karena udah ngajak kita. Sama-sama, makasih juga. Meskipun kita di sini tapi kita jalan-jalan. Jadi suasana yang baru lah bagi kita ya, jadi punya pengalaman yang baru banget buat kita. Oke Sobat Time Travel, kita akhiri episode kita kali ini tentang Ujung Kulon.
pastikan kalian tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.